Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Mari kita memulai lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dalam peristiwa Epifani, Engkau telah menampakkan diri kepada para majus dan kepada semua orang. Engkau telah memberikan kami keselamatan yang kami terima daripada-Mu. Berkatilah kami para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Semoga kami selalu diberkati dalam hidup kami, terutama pada tahun 2023 yang sudah kami lalui ini. Semoga kami dimampukan menjadi pribadi yang penuh berkat bagi sesama. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, berjumpa kembali dengan lentera Minggu Katolik di RRI Pro 1 Pontianak. Semoga kita semua selalu diberkati oleh kasih Kristus, terutama dalam perayaan Natal yang sudah kita lalui, dan juga tahun baru yang kita sudah dapatkan atau kita sudah masuki. Pada hari ini kita diajak untuk memperingati suatu peristiwa yang disebut dengan Epifani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dalami satu perikop kitab suci atau kita dengarkan dengan seksama dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani dirayakan oleh Gereja Katolik Ritus Latin pada 6 Januari. Namun gereja memperbolehkan konferensi uskup setempat untuk menggeser hari raya ini ke hari Minggu terdekat. Sebagaimana kata-kata serapan lain dalam kosakata gerejawi seperti ekaristi, liturgi, epiklese, dan sebagainya.
Kata Epifani berasal dari bahasa Yunani dan berarti manifestasi atau pewahyuan. Hari raya penampakan Tuhan mulai dirayakan pada abad ketiga di Gereja Timur atau gereja partikular yang menggunakan ritus timur dan berkedudukan di sebelah timur Yerusalem. Pada 6 Januari dengan maksud untuk menghormati pembaptisan Kristus. Lambat laun, Epifani diperhitungkan sebagai salah satu dari 3 festival gereja yang utama, selain Paskah dan Pentakosta. Epifani muncul dalam kalender gereja barat atau gereja ritus Latin yang berkedudukan di sebelah barat Yerusalem dan berpusat di Roma pada abad keempat, namun dengan fokus yang berbeda. Liturgi yang berkaitan dengan Epifani seharusnya mengandung 3 aspek, yaitu kunjungan orang Majus, pembaptisan Kristus, dan mukjizat di Kana. Dan memang ibadat pagi, Laudes, mengekspresikan betapa kaya makna Epifani dalam Antipon Kidung Jakaria. Hari ini pengantin surgawi disatukan dengan gereja, sebab di Yordan Kristus membasuh dosa umatnya. Para sarjana bergegas membawa persembahan untuk perkawinan raja, dan para tamu bergembira atas air yang diubah menjadi anggur. Haleluya! Maka Epifani menjadi semakin jelas jika kita melihat hubungan antara bacaan Injil pada Epifani dengan Paskah. Sebagai contoh, Yesus mendapat tekanan dari penguasa yaitu Raja Herodes pada saat kelahirannya, pun dari pemimpin Yahudi menjelang penyalibannya. Yesus menyatakan dirinya kepada bangsa non-Yahudi, atau dulu disebut bangsa kafir, yang terwakilkan melalui para Majus, dan adalah bangsa kafir atau bangsa non-Yahudi pula, yaitu perwira Romawi yang kemudian mengenali Yesus sebagai anak Allah pada kaki salib. Peristiwa yang paralel ini mengingatkan kita bahwa liturgi kita mempunyai tema besar, yaitu bahwa sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kita selalu merayakan misteri Paskah, hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang Epifani, yaitu diserap dari bahasa Yunani, koine, atau epifanie, manifestasi atau penampakan jelas, atau teofani, bahasa Yunani kuno. Teofanie berarti penampakan Tuhan. Atau hari raya penampakan Tuhan adalah sebuah hari raya orang-orang Kristiani atau keagamaan dalam sejumlah denominasi gereja Kristen pada tanggal 6 Januari yang merayakan wahyu Allah sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, atau pemunculan atau manifestasi Yesus Kristus terhadap dunia dalam bentuk kelahirannya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam gereja ritus barat maupun timur memiliki pemahaman yang sama mengenai Epifani, yaitu manifestasi Yesus Kristus kepada dunia, tetapi menghayati peristiwa yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja barat Epifani untuk memperingati kedatangan orang-orang Majus dari timur, atau kadangkala disebut 3 raja, yang mengunjungi Yesus yang baru saja lahir, yang menunjukkan manifestasi bayi Yesus Kristus terhadap orang Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi, berarti seluruh dunia sebagai anak Allah. Namun dalam gereja timur, untuk memperingati pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, yang menunjukkan manifestasi Yesus Kristus mulai karya pelayanannya sebagai anak Allah, atau sering pula disebut Teofani. Dalam gereja ritus Timur, Epifani juga menjadi puncak perayaan masa Natal atau perayaan kelahiran Yesus Kristus yang diperingati mulai dari tanggal 25 Desember sampai dengan 5 Januari setiap tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Epifani dirayakan 12 hari setelah Hari Raya Natal. Hari Raya Epifani dikenal juga dengan nama Teofani, Hari 3 Raja, Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam perayaan Epifani, umat Kristiani merayakan wahyu Yesus kepada 3 orang Majus atau 3 raja.
Mereka tiba di tempat kelahiran Yesus setelah mengikuti bintang di langit. Umat Kristiani seluruh dunia memiliki tradisi tersendiri untuk merayakan Hari Raya Epifani. Ini tradisi Epifani di seluruh dunia yang mesti kita ketahui. Seperti tradisi Epifani di Spanyol. Umat Kristiani Spanyol merayakan Epifani dengan membuat parade atau festival. Ini dikenal dengan nama Festival Tiga Raja atau Fiesta de los Tres Reyes Magos. Dalam tradisi Epifani di Spanyol, anak-anak menerima hadiah dari orang Majus. Di sana juga ada tradisi makan kue roscon, artinya gulungan berbentuk kecil, atau gulungan berbentuk cincin. Kue roscon biasanya diisi dengan krim atau coklat dan dihiasi dengan mahkota kertas, sosok raja dan kacang kering. Di Catalonia, kue ini disebut tortel atau gateu des rois dan diisi dengan marzipan. Di Portugal, orang Kristiani di Portugal biasanya merayakan Epifani dengan mengambil bagian dalam nyanyian Carol Epifani yang dikenal sebagai Janeiras, lagu Januari. Di Pulau Madeira, nyanyian ini disebut Cantar os Reis, nyanyian para raja. Selanjutnya di Prancis, tradisi Epifani di Prancis dirayakan dengan makan galette des rois atau kue raja. Ini adalah kue almond pipih. Biasanya ada kue yang diisi dengan isian berbentuk mahkota atau patung dan di bagian atas kue dihiasi dengan mahkota kertas berwarna emas. Orang yang mendapat potongan kue ini akan mengenakan mahkota kertas berwarna emas dan menjadi tuan rumah perayaan pesta Epifani tahun berikutnya. Selanjutnya di Meksiko, mirip dengan Prancis, tradisi Epifani di Meksiko juga dirayakan umat Kristiani dengan makan bersama kue Rosca de Reyes, kue tiga raja. Hari Raya Epifani di Meksiko disebut El Dia de los Reyes, hari tiga raja. Di Jerman, tanggal 6 Januari menjadi hari libur nasional di Jerman, Austria, dan Swiss. Di Jerman, tradisi Epifani disebut Dreikönigstag, hari tiga raja. Orang Jerman makan kue tiga raja saat Epifani. Kue ini berbentuk cincin yang diisi dengan jeruk. Sedangkan di Swiss, kue nampak seperti mahkota yang terdiri dari 7 roti besar. Selanjutnya di Filipina, Epifani disebut juga Three Kings atau Three Reyes atau Tres Reyes. Anak-anak di Filipina akan meninggalkan sepatu mereka dengan harapan raja akan mengisi sepatu mereka dengan permen atau hadiah lainnya. Selanjutnya di Italia, saat hari raya Epifani, anak-anak di Italia mendapat hadiah. Mereka meletakkan stocking di dekat perapian untuk diisi oleh seorang perempuan tua bernama Befana. Kemudian di Inggris, perayaan malam sebelum Epifani disebut malam ke-12. Dalam perayaan ini dihidangkan twilight cake, kue buah. Itulah beberapa tradisi unik tentang hari raya penampakan Tuhan dari beberapa negara di dunia. Dan khususnya di kita, di Indonesia, Epifani pada saat sekarang dirayakan dengan meriah dengan kedatangan tiga raja yang dilakukan manifestasinya atau animasinya oleh para remaja-remaja kami di masing-masing paroki. Pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami bagaimana Epifani sebagai suatu tradisi iman, sebagai pesta penampakan Tuhan untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.